Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, bagaimana, ini seperti dari akhwat Ustadz, bagaimana cara saya bisa ikhlas dan melupakan suami yang telah berkali-kali selingkuh dan berzina? Setelah saya meminta cerai sebulan lalu, tapi hati saya masih sangat sakit dan masih merasa sangat kehilangan. Demikian Ustadz pertanyaannya. Iya, Allah musta'an. Ini cobaan yang berat ya, sangat berat sekali. Dan kalau kita ingin ringan dalam menghadapi ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selalu ingat hal-hal yang dikabarkan oleh Islam ya di dalam banyak dalil. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Bisa saja kalian membenci sesuatu padahal Allah menjadikan banyak kebaikan pada sesuatu itu. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu yang lebih baik bagi kalian. Ketika kita mengingat ayat seperti ini, maka ujian yang Allah timpakan kepada kita, Allah berikan kepada kita akan menjadi semakin ringan. Kemudian juga ingat bahwa kita itu hamba Allah, ya. Kita itu seorang makhluk yang lemah. Tidak semua yang kita inginkan akan terjadi. Semuanya bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa menjalani dan berusaha. Apapun yang kita lakukan, pasti ya yang terjadi adalah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun usaha kita, maka yang akan terjadi adalah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingat-ingatlah takdir ketika ada sesuatu yang tidak kita inginkan menimpa kita. Dengan ingat takdir, ya, seseorang akan stabil keadaan jiwanya. Dan ini diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid. Ketika Allah katakan, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir." Tidak ada satu musibah pun, baik musibah itu di bumi ataupun musibah itu di diri kalian, kecuali hal tersebut sudah ditulis di Lauh Mahfuz, di kitab Allah Subhanahu wa taala sebelum itu terjadi. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum." Agar kalian tidak terlalu putus asa, ya. Agar kalian tidak putus asa ketika kalian kehilangan sesuatu. Dan agar kalian tidak sombong ketika kalian mendapatkan sesuatu. Ketika kalian berhasil tidak sombong, ketika gagal kalian tidak putus asa. Dari sini kita bisa memahami bahwa orang yang selalu ingat takdir Allah Subhanahu wa taala itu bisa lebih seimbang, ya, bisa lebih stabil keadaan jiwanya. Ketika dia berhasil, dia tidak sombong. Ketika dia gagal, dia tidak putus asa.
berarti bisa stabil. Maka ini menjadikan kita sadar ya dan faham bahwa iman kepada takdir itu bisa menjadikan jiwa seseorang kuat. Baik, di antara yang bisa menjadikan musibah menjadi ringan adalah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena musibah itu berat ya dan bisa mengalahkan jiwa manusia. Agar jiwa kita kuat, maka kita harus mencari kekuatan dari luar jiwa kita. Dan tidak ada sumber kekuatan yang lebih kuat daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, mendekatlah kepada Allah. Adukan masalah-masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di malam hari. Ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan memberikan tawaran kepada para hambanya. Siapa yang berdoa kepadaku, aku ijabahi doanya. Siapa yang meminta hajat kepadaku, aku berikan hajat. Aku berikan hajat dia. Dan itu terjadi di setiap malam, di sepertiga malam terakhir, ya. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sujud banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta solusi, meminta diperbaiki keadaan, ya. Dan tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalika 'ala Allah yasir, ya. Sesungguhnya itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Dan itu bukanlah sesuatu yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hammahul amr qama ila shalah. Ketika hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tenang, maka beliau berdiri untuk salat, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak bertasbih, ya. Banyak bertasbih. Membaca subhanallah. Kemudian banyak membaca hamdalah juga. Alhamdulillah ala kulli hal. Karena Allah sebutkan ini di dalam Al-Qur'an di surat Al-Hijr, wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kami benar-benar tahu wahai Muhammad bahwa hatimu menjadi sangat sempit, ya. Hatimu menjadi sempit karena ucapan-ucapan mereka. Fasabbih bihamdi rabbik. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu. Wa kum minas sajidin. Jadilah orang-orang yang salat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai kematian menemuimu. Ya, di sini intinya ya Allah memberikan tuntunan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hatinya sedang gundah gulana untuk mendekat kepadanya. Ya, bertasbih, bertahmid itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersujud juga demikian, bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua jenis ibadah seperti itu, ya. Intinya ketika kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan menjadi mudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi untuk dia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan perkaranya atau urusan-urusannya menjadi mudah, ya. Dan banyak berdoa kepada Allah. Banyak berdoa kepada Allah, ya, agar Allah memperbaiki urusan-urusan kita. Ya, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa, Allahumma aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya. Ya Allah, perbaikilah semua urusanku. Semua urusan kehidupanku. Wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan engkau biarkan diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata. Ya, doa ini sangat penting, ya, untuk kita terus panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusan-urusan kehidupan kita. Kadang-kadang ya kita sampai pada keadaan
tidak bisa eh, eh, mengontrol keadaan kehidupan kita. Keadaan anak kita bagaimana, keadaan istri kita bagaimana, keadaan kerabat kita bagaimana, keadaan dakwah kita bagaimana, belajar kita bagaimana. Seringkali kita merasa ini kok tambah lama, tambah banyak sekali urusannya. Kurang fokus. Semuanya kelihatannya kok tidak teratur, tidak baik. Mungkin karena kita tidak banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki urusan-urusan kita. Mungkin saja selama ini kita selalu mengandalkan diri kita, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah taala alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Halo Ustadz, tanya Ustadz lebih mudah.